dia kalau pemain lawan pegang bola dia luas itu, belakang, samping kanan kiri, sama balik badan. Tapi kalau di garis-garis pinggir, garis ini jadi teman kita gitu. Ini pengalaman saya. Saya coba, syukur alhamdulillah saya pegang 16-18 itu jadi banyak pelajaran, banyak saya coba-coba di lapangan itu. Kan kalau kita pegang 16-18 itu tenturannya sedikit sih, beda dengan yang senior. Senior itu harus menang, penonton banyak kan. Jadi kita megang SSB sebenarnya alangkah bagusnya memang kalau mau melatih pegang dulu SSB. Bagaimana kita menghandle anak-anak itu jumlahnya banyak dengan kemauannya sendiri, ada dikasih tahu nggak mau, kita harus sabar ya kan. Masuk tahun 16 kita banyak variasi latihan yang harus kita kembangkan. Terus yang berikutnya cegah lawan, selesaikan serangan, prevent goal. Maksudnya cegah lawan ketika rebut bola, kita harus selesaikan ini gitu. Ada progresnya. Masuk di smart zonal pressing. Kita harus bisa pintar memilih zona mana, zona pressing mana, seperti yang saya bilang tadi ini. Kembali lagi ke situ. Bertahan proaktif dengan melakukan pressing secara situasional, berbasis penjagaan zonal, bukan man to man ya, penjagaan zonal. Jadi kalau di futsal memang ada namanya man to man. Tapi ada satu tim, saya baru-baru ini saya nonton pembahasannya Bang Ganesha mengenai Atlanta. Ini kawan-kawan ada nonton di YouTube, ada linknya. Jadi kenapa Atlanta yang dibahas? Karena Atlanta masuk 8 besar Liga Champion ya, benar ya? Iya benar ya. Tim Atlanta yang orang nggak tahu masuk 8 besar. Jadi saya tertarik juga nih, iya juga ya, mau dibahas ini. Ini yang bahas orang berarti orang Indonesia ini memang hebat nih bahas. Saya tonton videonya. Atlanta itu bisa man to man marking dari tengah. Dia pakai formasi 3-5-2. Yang stopper 2 di atas, ada libero nih, stopper 2 ini bisa pressing sampai di gelandang mereka, sampai di daerah pertahanan. Nanti kalau mau nonton ada linknya saya kasih di YouTube. Itu benar-benar kelihatan dibahas. Mereka kalah dengan City di babak 2-4-1. Babak pertama kalau nggak salah 0-0 atau 1-1. Memang kalah kelas pemain. Kalau di sana kan kelihatan sudah mereka masuk strategi taktikal, tapi kalau kalah kelas dengan pemain itu kemungkinannya kalah juga. Jadi Atlanta itu benar-benar jadi yang begitu-gitu harus kita paham kita cari ini kenapa sih dibahasnya Atlanta. Saya senang ini, tertarik kenapa dia masuk 8 besar. Padahal Atlanta di Serie A aja kunci kadang apa. Jadi semuanya kita sebagai seorang pelatih apapun itu, mau dari SSB, mau dari yang level tingkat tinggi harus kita pahami. Minimal kita membaca aja lah, melihat situasinya. Oke, ini kita lanjut. Ini ada ini proaktif, ini sifat merebut. Kalau untuk proaktif defense beda dengan yang attack tadi ya, yang attack menguasai bola lebih lama. Kalau ini ingin cepat merebut untuk kembali menguasai bola. Proaktif, aktif kita ya, rebut kembali aktif, bicara, komunikasi, ambil sama cover, ambil, rebut kembali, cepat rebut, supaya kita nggak dimainin. Situasional pressing, cerdas menentukan tinggi rendah garis pressing sesuai situasi. Nah, yang saya bilang cerdas menentukan tinggi rendah garis pressing sesuai situasi. Ini harus dilatih. Satu contoh latihan, taruh aja ini pemanasan, shadow, nggak apa-apa, pemanasan 15 menit. Kita pakai ini aja. Di
di mana dia mau pressing. Umpama di situ. Itu tadi yang pertama, sorry kita balik. Ini yang pressing pertama di zona tengah. Yang ke sana di zona depan. Ini habis nih, pokoknya habis sampai sana. Berarti kita perlu press. Nggak kita sisakan lagi mereka. Tapi ini benar-benar mampukah kita? Kalau kita di sini pressingnya, kita harus siap zona ini terbuka lebar untuk lawan. Bisa saja kiper maju, kalau kiper yang pintar maju memotong bola atau adu kuat lari. Tapi kalau di tengah, sampai sini tidak mau berhenti. Kalau di tengah itu normal, kalau saya rasa normal, pressing normal. Tapi sepakat sebelum pertandingan kita harus buat latihan mau pressing di tengah, di depan full press. Tapi kalau di sana di full press untuk usia-usia pemula jangan juga, dia nggak sampai ke sana. Jadi kalau mau jangan juga di bawah sini. Nah, ini kita nggak ngajarin dia main bola yang ini nih, jangan di sini. Nanti kalau sudah mulai paham, boleh saja kita begini, kita di garis tengah, boleh saja. Ketika kita umpama sudah kita sekilas suratin, lawannya bagus, ball possessionnya bagus, turun di sini nggak apa-apa, nggak dari awal, mungkin di babak kedua 5 menit pertama. Kenapa? Kita counter aja, kita buat ciptakan ruang. Kita punya kita lihat juga pemain-pemain kita kemampuan sayap-sayap kita kencang nih gua. Oke, pressing di sini aja di zona kita. Dapat gelandang atau dapat pemain bawah, ini lari kencang. Luas nggak itu daerah kita? Dia kan naik semua ini. Jadi sepakat untuk game yang sesungguhnya tapi harus dilatih di saat latihan. Nggak bisa kita tiba-tiba game. Oke, kita nggak pernah latihan nih, tapi kita bilang kita pressing di zona tengah. Pemain bingung, zona tengah itu yang mana coach ya? Jadi salah nih. Ini zona tengah, ini zona 1, zona 2, zona tengah, zona 3, zona sini. Jadi jangan sampai lupa penyampaian kita ke pemain, justru mereka nggak sampai apa yang kita sampaikan. Harus dilatih. Sekali lagi, cerdas menentukan tinggi dan pressing sesuai situasi. Ini yang menentukan siapa? Pelatih, bukan pemain. Kalau pemain bebas. Oh, ini ada yang ngambil ke sini, ini ke sini, dia bola ke sini, ini nggak turun. Strikernya nggak turun di sini sama sayapnya. Jadi yang main cuma 11 lawan 7, yang 4, yang 3 lagi mana? Nggak ada kesepakatan, harus ada kesepakatan. Oke, lanjut. Zona penjagaan daerah, bukan penjagaan orang. Maksudnya penjagaan daerah. Ini yang merah. Ini salah ini. Kalau dia bicara bertahan, kita yang merah nih. Prinsip bertahan itu harus apa? Merapat, bener. Kalau gini terbuka kan? Ini yang salah, ini contoh yang salah. Bukan penjagaan orang, ini main to main, ini selesai nih. Ini ball pass, lari, minta ini agak nggak benar gitu. Nah ini, yang benernya minimal gini nih. Yang merah kita bicara zona ini, kalau kita memang mau di zona tengah pressing, kita buat. Kalau kita mau latihan, kita buat zona punch atau line putih garis itu buat di sini. Ketika bola di kiper masuk ke dalam 4-1-4-1 formasinya 4, 2, 3, 4, 5, 4, 6-nya 1, 7, 8, 10, 11, 4, 9 striker 1, 4, 1, 4, 1 masuk aja ke dalam. Tidak ada pertanyaan sampai sini. Ini bisa dibuat latihan nih. Ini bisa dibuat latihan. Kita nggak perlu latihan sampai sini.
buat aja garis di sini, nggak usah pakai kiper. Kipernya coba kembali ke slide yang sebelum ini, yang pressing yang ini. Sekarang kan kalau kita menjelaskan ke pemain itu, ya, pressing lawan, yang mereka melakukan inilah pada pemain. Jadi karena kita menyuruh mereka pressing, mungkin pikirannya dia pressing itu tempel lawan. Jadi mungkin yang terjadi di lapangan seperti ini sering kita dapatkan pada usia anak sekarang. Jadi pemahaman mereka yang harus kita ubah. Betul Pak, ini saya ngalamin. Waktu itu saya masih di sekolah olahraga Barito. Jadi beranggapan mereka kalau pressing ya udah 1 lawan 1, nah, gitu. Jadi kita buat latihan sedemikian rupa yang namanya pressing tadi, yaitu tadi menentukan zona pressing. Nah, umpama kita kembali saja dulu ke zona tengah. Ketika kita mau pressing, ketika kita mau pressing di back kiri mereka kan nomor 5 nih, nomor 5. Baru nanti di zona sini baru pressing, dengan catatan yang namanya defense pressing. Satu pressing, ada yang cover, ada yang fokus konsentrasi di sini juga. Jadi ada latihannya. Latihannya bisa 2 lawan 2 dulu bisa. Nanti ada slide berikutnya. Bisa unit, umpama 4 pemain belakang, bisa. Digabung nanti dengan gelandang, ada juga. Jadi 2 lawan 2 dulu atau 1 lawan 1 dulu. Kalau anak-anak usia dini kan memang 1 lawan 1, 2 lawan 2, 4 lawan 4 paling banyak itu usia 6 sampai 10. Nah, nanti insya Allah ada slide berikutnya. Makasih Pak, bagus pertanyaan ini yang saya alami juga. Jadi betapa pentingnya itu kembali lagi kita menyampaikan tujuan kita sampai enggak ini ke pemain. Sebenarnya pemain senior kita juga begitu. Banyak yang kita nyampaikan, mereka nggak sampai apa maksud kita. Ya kadang-kadang kita nggak bisa juga nyalakan pemain. Mungkin kita juga yang salah menyampaikan gitu. Jadi benar-benar tugas seorang pelatih tidak hanya melatih, komunikasi yang bagus, memberikan pemahaman tujuan latihan yang sesungguhnya itu apa. Nanti kita bahas di proses melatih, ada slide berikutnya. Ini bisa saya lanjut Pak? Ya. Nah ini transisi positif. Ketika yang nggak pakai warna itu pegang bola. Yang biru ini jelas defense karena dia merapat. Benar ya? Jelas. Dia pakai 4-1-4-1. 4-1-4-1. Yang ini menyerang. Bentar. Prioritas pertama counter. Itu ada zona. Kenapa yang saya bilang mereka bertahan sampai di sini? Karena ini menciptakan peluang di sini. Karena mereka punya pemain striker kecepatan tinggi. Saya punya kecepatan. 2 sayap 7 dan 11. Gelandang-gelandang cepat masuk ke daerah sini. Kita lihat situasi pemain juga. Tapi kalau ini cuma jadi tempo, nggak bisa kita pressing sampai sini. Jadi kita lihat situasi pemain juga, karakter pemain, kemampuan pemain juga. Prioritas tadi pertama buang bolanya ke sini, ini udah siap. Sayap kah, striker kah, sayap kiri, gelandang bisa juga. Jika tidak mungkin, ini reveal apa nih? Oh sorry, ini gambarnya belum selesai. Ya, tapi kalau nggak memungkinkan, kita udah rebut bola ini di daerah sini. Pemain nomor 6 dapat bola, mereka pressing, mereka cepat kembali. Kita nggak harus bawa bola ke sini. Kita mainin aja lagi, main. Udah perlu main dari bawah lagi, susun lagi. Saya bilang lagi. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, silakan tanya. Mas Ferry kalau ada pertanyaan. Prioritas pertama kan counter attack. Iya, Mas. Apa gimana kalau posisi 9 itu drop dan kita posisinya
dapat bola biru terus langsung di pressing. Untuk bertahan kan prioritas pertama tadi pressing, kita kehilangan bola. Anggap aja nomor 3 kita dapat bola, pressing oleh nomor 9. Nomor 3 ini? Ya, Yang ada putihnya. Ya. tapi nomor 9 ini drop. Kan prioritas pertama counter attack. Tapi kita mau rate build up nggak bisa, karena kita sudah di press. Apa solusinya? 9 Anggap aja 3 pegang bola. yang bola, 9 dia datang. Datang, 9 datang dengan 11 koyok. Nah, kita sudah di pressing. Tapi 9 di sana drop, 9 biru. 9 dia nggak ikut lari ya. Solusinya. Dia nggak ikut lari. Kalau saya nih, jarak dari kalau nggak ada yang lari, jarak dari sini ke kiper ini masih bisa nih. Saya kira kiper bisa nih. Ini ada gol. Main di kiper bisa satu sentuhan, 7 bisa di sini. 7 keluar, 11 keluar. Jadi ketika di pressing atas